Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Taula dengan NIM 22120169. Saya kelas C dan saya adalah mahasiswa dari Stikom Unilindo Kupang. Di sini saya akan melakukan pencarian username dan password menggunakan aplikasi Wirsak yang akan mengambil alamat IP pengguna. Di sini teman-teman harus sudah mendownload aplikasi Wirsak dan saya sudah mendownloadnya. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya dan sebelumnya itu saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ini. Aplikasi Wirsak adalah aplikasi open source untuk analisis jaringan. Ia menangkap dan menganalisis paket data yang melintas di jaringan. Aplikasi ini juga mendukung berbagai protokol dan memungkinkan filter untuk menampilkan informasi tentu. Baik, di sini kita akan masuk, kita klik WiFi. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi Wirsak. Ini adalah tampilan dari aplikasi Wirsak. Kemudian kita akan melihat situs web yang aman dan tidak aman. Kita masuk di Google Chrome. Di sini saya sudah simpan situs web dan kita akan masuk di login, daftar. Oke, di sini kita login dan di sini keterangannya invalid username or password. Jadi kemungkinan besar situs web ini dalam situasi tidak aman. Jadi domainnya di sini tidak kuat. Situs web ini menggunakan alamat HTTP. Kita akan kembali ke aplikasi Wirsaknya. Baik, di sini kita akan kembali ke tampilan Wirsak. Di tampilan ini kita akan buat bagaimana cara-cara untuk mematikan semua data-data yang masih berjalan. Kemudian kita klik di tombol merah, lalu ketik HTTP. Lalu enter. Oke, ini adalah situs tampilan web yang aman, tampilannya kosong. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke aplikasi Maxmin. Buka di Google. Di sini adalah tampilan awal dan saya akan menjelaskan sedikit tentang situs web ini. Situs web Maxmin dalam konteks jaringan biasanya merujuk pada metode penjadwalan atau manajemen bandwidth dalam sistem komunikasi. Ini adalah teknik untuk digunakan untuk mengoptimalkan pengguna bandwidth dengan cara mengatur prioritas, maksimal latensi pengguna sumber daya yang efisien.
Sekarang kita masuk di produk dan kemudian kita klik di dan kita klik Google IP Location. Di sini ada GeoIP Database dan GeoIP Web Service. Dan kita akan pilih GeoIP Web Service dan kita learn more. Kemudian kita pilih klik ke database. Baik, di sini lokasinya itu sudah tertera di sini. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke nomor 2. Soal nomor 2 yang menjelaskan perbedaan mendasar antara HTTP dan HTTPS dalam hal keamanan data yang dikirim melalui jaringan, dan jelaskan bagaimana pengguna mengidentifikasi paket HTTP dan HTTPS serta data apa yang dapat dilihat dari hasil capture kedua jenis protokol di Wireshark. Baik, di sini ini penjelasannya. Di sini saya sudah mencari jawabannya, dan ini perbedaan mendasar antara HTTP dan HTTPS dalam keamanan data. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu dia tidak ada inskripsi. HTTP adalah protokol yang tidak aman. Data yang dikirim menggunakan HTTP tidak diinskripsi sehingga informasi yang dikirim dapat dibaca oleh siapa saja yang mengakses jaringan. Yang kedua itu familiar terhadap penyadap. Karena data tidak diinskripsi, informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau detail pribadi lainnya dapat dengan mudah diambil oleh pihak ketiga yang menyadap lalu lintas. Sekarang kita lanjut ke HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Suite. Itu dia ada memiliki 4, yaitu 4 bagian. Yang itu satunya inskripsi data. HTTPS menggunakan inskripsi SSL atau TLS untuk mengamankan data. Ini memastikan bahwa data yang dikirim antara pengguna dan server tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Keamanan lebih tinggi. HTTPS menawarkan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Sertifikat digital memastikan bahwa pengguna terhubung ke server yang sah dan data dikirim terlindungi. Berikut port default. HTTPS menggunakan port 443 secara default. Perlindungan terhadap man in the middle atau MITM. Karena data diinskripsi, serangan MITM menjadi lebih sulit dilakukan pada koneksi HTTPS. Penjelasan selanjutnya tentang identifikasi paket HTTP dan HTTPS di Wireshark. Wireshark adalah alat yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Saat menganalisis jaringan digunakan Wireshark, kita dapat membedakan paket HTTP dan HTTPS sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi paket HTTP. Ada port 80. HTTP secara default menggunakan port 80. Di Wireshark, kita dapat memfilter paket HTTP dengan filter HTTP atau TCP.port sama dengan 80. Yang kedua, isi paket dapat dibaca. Karena HTTP tidak menginskripsi datanya, isi dari permintaan dan tanggapan
atau request dan respon dapat dibaca secara langsung. Ini termasuk informasi seperti URL, header HTTP, dan konten yang dikirim secara formulir login, detail kartu kredit, dan sebagainya. Misalnya, jika pengguna mengirimkan kredensial login, kamu bisa langsung melihat username dan password dan di hasil tangkapan. Contoh request get/index.html http/1.1. Contoh dari responses http status kode konten halaman atau informasi lain yang dikirim secara plain text. Yang B, identifikasi paket HTTPS. HTTPS menggunakan port 443. HTTPS menggunakan port 443 secara default. Untuk memfilter paket HTTPS di Wirsak, kita bisa menggunakan filter SSL atau TCP/port 443. Data terenskripsi. Dengan HTTPS, semua data yang dikirim antara klien dan server dienkripsi menggunakan SSL atau TLS. Ini berarti kita tidak bisa melihat konten dari request atau respons secara langsung di Wirsak. Yang bisa kita lihat hanyalah sesi awal SSL atau TLS yang melibatkan pertukaran kunci enskripsi dan sertifikat. Contohnya, paket TLS handshake menunjukkan proses negosiasi protokol dan pertukaran kunci enskripsi. Setelah sesi TLS dibentuk, semua paket yang mengandung data akan dienkripsi dan tidak dapat diakses isinya. Selanjutnya, penjelasan yang berikut dan data yang bisa melihat dari HTTP dan HTTPS di Wirsak. Itu bagian A, data dari HTTP. Yang bisa diakses itu URL dan header HTTP. URL yang diakses menggunakan HTTP dan header permintaan HTTP seperti user agent, cookie, dan sebagainya akan terlihat jelas. Oke, bagian kedua, content body. Data yang dikirim dalam body request seperti form data atau tanggapan seperti file HTML, JSON, atau XML dapat dibaca dalam bentuk teks baca atau plain text. Berikut informasi sensitif. Username, password, dan data lain yang dikirim tanpa perlindungan akan terlihat secara utuh. Yang bagian B, data pada HTTPS. Data terenskripsi. Semua konten atau header, URL, dan body dapat dalam paket HTTPS terenskripsi. Wirsak hanya dapat menangkap metadata dasar seperti alamat IP, port yang digunakan, ukuran paket, dan informasi handshake TLS. TLS handshake. Tahap awal koneksi HTTPS menunjukkan negosiasi antara klien dan server, termasuk jenis algoritma enskripsi yang digunakan dan sertifikat server. Kita masuk di jawaban nomor 3, analisis paket HTTP menggunakan Wirsak. Menjalankan Wirsak, kita buka Wirsak, habis kita pilih antar muka jaringan yang digunakan oleh komputer, misalnya menggunakan WiFi. Kalau menggunakan WiFi ya klik di WiFi-nya, kalau pakai location itu klik di situ. Setelah masuk di layar Wirsak, kita klik tombol Startup Running dengan ikon hijau atau tekan Ctrl E. Akses. Oh ya, sabar.
Bagi di sini kita sudah masuk di aplikasi WhatsApp-nya, kita pilih WiFi. Ini adalah tampilan awal dari WhatsApp. Dan di sini kita akan pilih di Star Kaproni. Nanti ada terus di sini kita akan lanjut ke ini. Kita sudah masuk dalam Star Kaproni dengan ikon hijau, dan di sini saya tekan Ctrl M. Di sini akses situs web menggunakan protokol HTTP, bukan HTTPS dari browser. Pastikan situs tersebut yang kita akses tidak menggunakan inskripsi, karena jika situs menggunakan HTTPS dia tidak akan terbaca. Jadi di sini kita save. Oke. Setelah kita menangkap lalu lintas jaringan, data minta ditangkap oleh WhatsApp bisa sangat banyak. Untuk menampilkan HTTP, kita bisa menggunakan filter berikut. Kita masukkan filter di sini. Kita akan masukkan filter. Baik, di sini kita akan mengklik HTTP di sini. Di sini kita menggunakan setelah kita masuk ke dalam filter HTTP, makanya tampilan filter di WhatsApp ya. Dan selanjutnya kita akan, jadi ini adalah data-data atau filter dari HTTP. Bagi sini kita akan mencari yang HTTPS. Ini HTTPS warnanya merah, berarti tidak bisa diakses karena inskripsi. Dia menggunakan inskripsi, sedangkan HTTP ini dia warna hijau karena memang tidak menggunakan inskripsi. Jadi begini. Baik, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nomor 4. Dengan menggunakan Maxmin, jelaskan bagaimana pengguna dapat mencari informasi lokasi geografis dan alamat IP tersebut. Apa saja informasi yang bisa didapatkan dari Maxmin selain lokasi, dan bagaimana informasi yang dapat membantu dalam mengenali jaringan. Jadi cara mencari lokasi geografi alamat IP dalam Maxmin. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencari informasi lokasi dengan alamat IP menggunakan API Maxmin. Daftar dan dapatkan alamat key.
Kirim permintaan atau request. Maksudnya itu menyediakan beberapa endpoint API seperti city, country, dan UC tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Contoh permintaan request menggunakan alat seperti Perl atau bahasa pemrograman seperti Python. Ini contoh dari tools yang ini. Dan selanjutnya Anda mendapatkan respon. Di situ kita unduh database GeoLite 2, instalasi dan penggunaan. Selanjutnya kita lanjutkan pakai penjelasan berikut informasi yang bisa didapatkan dari Nextman. Informasi geografis itu bisa terjadi informasi tentang keberadaan negara di wilayah atau provinsi, kota, koordinator, dan lain-lain. Informasi jaringan itu ada ASN, Automotive System Number. Habis ISP, Internet Service Provider. Selanjutnya itu informasi khusus untuk keamanan. Itu ada VPN, proxy atau Tor exit node. Anonymous IP direction, connection type, ISP reputation. Sebenarnya bagaimana informasi ini membantu dalam menganalisis keamanan jaringan. Data yang diperoleh dari Mixi sangat berguna untuk berbagai keperluan dalam analisis keamanan jaringan, antaranya deteksi serangan berbasis lokasi. Ada identifikasi pengguna proxy, VPN atau Tor, analisis pengguna curang atau authentication, penguatan sistem pertahanan secara kontekstual, pelacakan dan respon terhadap keamanan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.